Seluruhnya siap gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin Karim, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2023 dari LPTK Universitas Patimura Ambon akan melaksanakan video pembelajaran ujian kinerja dengan materi perpindahan kalor secara kondusif. Selamat menyaksikan. Halo anak-anak semua. Selamat siang. Apa kabar kalian hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Kita ucapkan syukur alhamdulillah atas kesehatan dan kebaikan yang telah kita dapatkan pada hari ini. Sebelum Ibu mau memulai belajar kita pada hari ini, Ibu lihat suasana kelas dulu ya. Alhamdulillah baik, bersih. Kemudian ketua kelas silakan pimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran. Teman-teman yang guru suruh kita belajar hari ini, mari kita berdoa. Berdoa selesai kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak hadir, Nak? Yang tidak hadir Dani. Oh iya, Dani kenapa? Sakit Ibu. Oke, Dani sakit. Mudah-mudahan Dani diberi kesehatan agar dia bisa kembali lagi mengikuti pembelajaran kita di hari besok. Ya. Jangan lupa teman-teman yang hari ini jangan sampai ada tugas, tolong diinformasikan di grup. Biar Dani juga bisa melaksanakan tugas seperti kalian saat ini. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan tugas. Kalau nanti sebentar ada penjelas dan penjelasan. Baik, kita lihat ya. Ada 5 kesepakatan. Yang pertama, Nasyabila silakan baca. Dengarkan orang yang sedang berbicara. Baik, Sarul. Angkat tangan ketika ingin menjelaskan pembicaraan. Baik, Bila. Berbicara tentang masalah pokok. Baik, Naila. Tetap semangat dalam belajar. Bagus. Terakhir, Said. Saling mendukung dan saling menguatkan. Iya, itu kesepakatan kita. Next, ini adalah motto kita. Silakan pada baca. Kerja keras mengalahkan bakat ketika bakat tidak bekerja keras. Iya. Bisa ya? Bisa Ibu. Nah, sekarang Ibu akan menanyakan kalian tentang kalian dengan jenis-jenis wujud zat. Masih. Siapa mau jawab? Silakan. Iya. Ada zat cair, zat padat, dan zat gas. Bagus. Itu adalah jenis-jenis wujud zat. Ibu mau tanya lagi, Bon. Apakah wujud-wujud zat itu dia bisa mengalami perubahan? Bisa. Siapa mau jawab? Silakan. Pada menjadi zat cair itu mencair. Zat Padat padat menjadi zat cair. dia menjadi zat cair itu namanya tiba-tiba nanti dia bisa menjadi zat cair. Siapa bisa jelaskan contohnya seperti apa? Jika zat cair dimasukkan ke dalam pendingin akan membeku menjadi es batu. Iya, jika zat cair air akan menjadi padat. Namanya dia apa itu? Menjadi perubahan wujud menjadi beku atau dia berubah menjadi padat. Sekarang ibu Cair. kenapa dia bisa mencair? Karena ada pengaruh panas, pengaruh kalor. Biarkan saja begitu, maka lama-kelamaan dia akan mencair. Bagus. Kemudian, siapa masih ingat pengertian daripada kalor? Ibu
kalor adalah energi yang berpindah dari zat yang suhunya lebih tinggi ke zat suhunya yang lebih rendah. Kalian lihat, pada saat ibu atau mama memasak di rumah, atau barangkali kalian sudah lakukan menggoreng atau membuat nasi goreng, ya, tentunya kalian menggunakan apa itu? Spatula. Nah, apa yang terjadi ketika spatula itu kalian biarkan saja di atas wajan? Panas. Kalau kalian sentuh terasa? Panas. Kalau kalian tidak sentuh? Tidak. Sekarang kalau spatula itu jenisnya bukan logam, biasanya kan ada spatula kan jenisnya logam. Pas di bagian pegangannya, dia bisa ada kayu, bisa jadi ebonit, yang plastik tahan panas tuh. Ya. Kenapa harus ada bantuan itu? Siapa bisa jelaskan? Baik, silakan. Suaranya besar ya. Jadi guna kayu atau plastik yang tahan panas yang diberikan pada ujung spatula itu agar saat kita menahan spatula tidak terasa panas. Tidak terasa panas. Berapa? Apalagi ibu-ibu ketika memasak. Nah sekarang yang akan kita pelajari ini adalah perpindahan kalor secara konduksi. Di sini yang ibu atau kita akan pelajari banyak itu tentang jenis-jenis logam itu sendiri. Nah sekarang ibu mau membawa kalian punya pandangan. Menurut kalian apakah ada perbedaan ketika nanti jenis bahan yang misalnya yang pertama adalah tembaga, yang kedua besi, yang ketiga aluminium, ketika dipanaskan di sumber panas, dalam hal ini kita panaskan dengan menggunakan lilin, apakah dia punya kecepatan atau dia punya jenis panasnya itu berbeda dari ketiga logam tersebut? Menurut kalian nanti sama atau beda? Beda. Apakah kalian sudah pernah melakukan itu? Sudah pernah mengamati itu? Belum. Mau tahu? Mau tahu banget kah? Mau tahu saja? Nah, sekarang nanti kita akan lihat pada eksperimen yang akan kita lakukan. Sekarang kalian lihat. Nah, ternyata di sini kita punya kompetensi dasar 3.5 menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu bahan, kapasitas dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi laju perpindahan kalor. Yang kedua, menganalisis hubungan laju perpindahan kalor dengan jenis bahan, panjang, dan luas permukaan bahan. Yang ketiga, menganalisis konsep perpindahan kalor secara konduksi pada kehidupan sehari-hari. Ya, kalian lihat, ada kita punya capaian kompetensi. Baik. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Apa sih tujuan kita pembelajaran hari ini? Yang pertama, Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi laju perpindahan kalor. baik, kita baca sama-sama ya, biar seru ya. Yang kedua, Menganalisis hubungan laju perpindahan kalor pada jenis, panjang, dan luas permukaan bahan. baik. Yang ketiga, Menganalisis konsep perpindahan kalor secara konduksi dalam kehidupan sehari-hari. maksud dari tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa? Pada saat pembelajaran ini setelah melakukan eksperimen, kalian akan lebih paham. Oh, ternyata ada faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan atau laju kalor itu. Apa saja faktornya? Kita identifikasi dia. Baik, yang berikut selalu perhatikan di layar ya. Yang kedua, analisis hubungan laju perpindahan kalor. Ada hubungannya tidak dengan panjang, luas penampang, kemudian jenis bahan dengan laju perpindahan kalor. Yang ketiga, menganalisis konsep perpindahan kalor secara konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, fisika itu adalah kejadian kita di hari-hari.
di sini kita akan lanjut pada tahap yang berikutnya. Kalian bisa lihat panjang logam? Bisa lihat? Panjang logam bisa lihat slide-nya? Bisa ya, Bu. Baik. Amati gambar berikut. Berikan tanggapan Anda mengenai gambar di samping. Gambar apakah itu? Itu ada tulisan. Salah satu 7 logam dipanaskan. Nah, sekarang coba perhatikan. Jangan dulu menjawab ya, karena di sini dia bilang jawaban ini nanti akan kalian tuliskan jawaban kalian pada LKPD. Ibu akan membagi kalian punya kelompok, ya. Ibu akan membagikan kalian punya kelompok. Cara baginya bagaimana? Hitung. Mulai dari kita 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Berapa kelompok itu? Bisa paham? Bisa. Monggo hitung. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. 2, 3. Baik, Kang Madani hari ini tidak hadir, jadi memang nanti pada salah satu kelompok jumlah peserta kelompoknya berkurang. Sekarang supaya nanti lebih gampang, ini dijadikan satu kelompok, digabung ya biasanya, yang ini juga, yang itu dari sana. Ingat semua kalau bisa hadap-hadapan, jangan membelahkan layar, hadap-hadapan aja. Bisa ya? Setelah itu baru kalian lihat mana yang 1 di sini, yang 2 di sini, yang 3 di sini, 4 di sana. Hah? Oke, ini kasih waktu. Dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Bisa kedua dulu begitu? Kalian bisa kedua dulu begitu? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Bisa? Lawan. Lawan ini 3 orang saja. Ya. Baik anak-anak sekalian, terima kasih. Oke anak-anak sayang, Ibu mohon dan Ibu minta perwakilan dari tiap-tiap kelompok untuk mengambil alat dan bahan eksperimen kalian. Jangan rebutan ya, hati-hati. Silakan. Untuk linknya nanti Ibu yang bagi. Akan mengambil papan nama kelompok. Ini ya. Semua sudah mengambil dan itu sudah membagikan mentega dan macam lainnya ya. Ya, perhatikan kertas yang 1 lembar tadi itu yang Ibu bagikan. Kertas yang 1 lembar tadi yang Ibu bagikan. Ingat anak-anakku sekalian, ini kita dalam keadaan eksperimen. Keselamatan kerja itu menjadi hal pokok utama. Ya, bagaimana kita bekerja mendapatkan hasil tanpa cedera satu apapun. Ya, kalian perhatikan kalian punya tangan, jangan sampai terbakar atau melepuh. Paham maksud Ibu? Paham. Baik. Ibu bagikan LKPD, antri, mari kita lihat sama-sama. LKPD ini jangan rebutan ya. Masing-masing anak dapat 1 LKPD. Jangan lupa ditulis nama kelompok. Kalian punya bahan-bahan dan alat untuk perpindahan kalor secara produksi. Jadi, lilin ini semua perhatikan di depan. Lilin ini digabung jadi 3.
Ya, kita langsung gunakan 3 sumber api supaya lebih cepat. Lalu ujung-ujungnya kalian letakkan seperti sapu tungku. Jadi semua menuju satu titik pusat. Contohnya seperti ini. Itu, lalu seperti ini ya. Kalau sudah nanti ibu yang pakai. Bisa Pak? Bisa. Pintunya saya. Anak-anak sekalian, kalian sudah selesai kan eksperimennya? Sekarang pada tahap ini, kalian menyelidiki membuat atau menjawab LKPD. Di LKPD itu kan ada pertanyaan-pertanyaannya berdasarkan eksperimen yang telah kalian lakukan. Silakan ya. Ditambah lagi dengan teori dasar apa? Informasi-informasi apa yang boleh kalian dapat dari literasi? Apakah itu dari bahan ajar ataukah dari internet? Bisa ya? Iya, baik anak-anak sayang, karena tadi kalian sudah selesai menjawab LKPD-nya, membuat dasar teori juga Ibu sudah lihat. Dan tadi Ibu ada lihat di beberapa kelompok ada yang menulis informasi-informasi baru. Baik, kalian semua sudah bisa presentasi ya? Sudah bisa ya? Bisa. Baik, siap. Ibu mohon kepada kelompok panjang logam agar mempresentasikan hasil eksperimen dan diskusi mereka. Monggo. Kepada waktu yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, sebelum kita masuk ke presentasi, perkenalkan saya sebagai moderator dari kelompok panjang logam. Dan saya Mas Masuki. Dan saya Wagita. Dan saya Nasya Bila tidak bisa. Namun sebelum kami masuk ke presentasi kami akan melakukan yel-yel terlebih dahulu. Oke. Satu, dua, tiga. Panjang logam yang kali dalam satu. Oke, teman-teman sekalian, kayaknya kurang seru nggak sih kalau semuanya nggak ikut? Oke, jadi kalau misalnya aku bilang arah-arah, kalian harus ikut ya. Jadi kalau misalnya aku bilang arah, kelompok pos penampang ngomong arah juga. Terus kalau aku bilang arah, kelompok perubahan suhu dan kelompok jenis bahan juga ngomong arah. Setelah itu, pas aku bilang rar, kalian semua harus bilang rar juga, oke? Oke. Satu, dua, tiga. Panjang logam yang kali dalam satu. Arah. Oke. Pertanyaan nomor 1. Berdasarkan hasil pengamatan, kaca kedelai yang jatuh paling cepat yang terdapat pada logam yang mana? Jawabannya, kaca kedelai yang jatuh paling cepat terdapat pada logam tembaga. Adakah perbedaan waktu yang diperlukan sehingga kaca kedelai tersebut dapat terjatuh? Dari hasil pengamatan dan atau eksperimen yang telah kami lakukan, ya tentu saja dari ketiga bahan yang dieksperimenkan. Untuk yang pertanyaan nomor 3, apakah ada pengaruh jenis bahan terhadap laju perpindahan kalor? Jawabannya dia ada karena berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan, sebagaimana dilihat setiap jenis bahan itu membutuhkan waktu yang berbeda-beda untuk menjatuhkan kacang kedelai. Pertanyaan keempat, dari percobaan yang telah dilakukan, apa yang kalian ketahui tentang perpindahan kalor secara konduksi? Jadi, perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut berpindah. Selanjutnya, kami akan membahas soal yang terdapat pada LKPD. Teman-teman bisa lihat di LKPD teman-teman sekalian.
Jadi sebelum kami menjelaskan cara kerjanya dari soal yang akan kami kerjakan di papan tulis, kami akan membacakan dulu pertanyaan soal tersebut. Satria memiliki sebatang logam yang panjang dan luas penampang. Satria memiliki sebatang logam yang panjang dan luas penampang sama dengan logam yang dimiliki oleh Ahmad. Konduktivitas logam yang dimiliki Satria 3 kali konduktivitas yang dimiliki oleh Ahmad. Salah satu ujung logam milik Satria bersuhu 100 derajat Celcius dan salah satu ujung logam milik Ahmad adalah 40 derajat Celcius. Mereka berdua ingin menghubungkan kedua ujung logam tersebut seperti yang terlihat pada gambar. Tentukan suhu sambungan kedua logam tersebut. Baik teman-teman, jadi kami akan membacakan soal yang ingin kami bahas. Aisyah memiliki sebatang logam yang panjang dan luas penampangnya sama dengan yang dimiliki oleh Susan. Konduktivitas logam yang dimiliki Aisyah 2 kali konduktivitas yang dimiliki oleh Susan. Salah satu ujung logam milik Aisyah bersuhu 100 derajat Celcius dan salah satu ujung logam Susan bersuhu 40 derajat Celcius. Mereka berdua ingin menghubungkan kedua ujung logam tersebut. Seperti yang terlihat pada gambar, tentukan suhu sambungan kedua logam tersebut. Oke, mungkin sebelum kami masuk pembahasan, barangkali dari teman-teman sekalian ada yang ingin bantu apa-apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Mungkin dari kelompok luas penampang, jenis bahan ataupun perubahan suhu. Ada yang tahu? Jika tidak ada, ya bagaimana untuk kelompok perubahan suhu? Salah satu logam milik Aisyah bersuhu 100 derajat Celcius. Jadi yang diketahui itu ada suhu logam Aisyah itu 100 derajat Celcius. Ada lagi? Salah satu logam Susan bersuhu 40 derajat Celcius. Ya benar sekali apa yang dikatakan kelompok perubahan suhu. Yang diketahui ada suhu untuk logam milik Susan yaitu sebesar 40 derajat Celcius. Ini berdasarkan soal yang diketahui itu ada panjang logam milik Aisyah sama dengan panjang logam milik Susan. Dan untuk luas penampang logam milik Aisyah sama dengan luas penampang logam milik Susan. Dan untuk konduktivitas termal milik Aisyah itu sama dengan dua kali konduktivitas termal milik Susan. Dan berdasarkan soal juga diketahui sebagaimana yang telah dijawab tadi oleh teman-teman perubahan suhu, di mana suhu logam Aisyah itu salah satu ujungnya bersuhu 100 derajat Celcius dan untuk suhu logam Susan itu bersuhu 40 derajat Celcius. Jadi untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan rumus perpindahan kalau secara konstruksi, di mana rumusnya itu K sama dengan
nilainya sama, jadi kita di sini surat saja atau nilainya sama dengan 1, maka rumusnya akan menjadi K dikali delta T untuk Aisyah sama dengan K dikali delta T milik Susan. Dikarenakan delta T ini selisih antara suhu tinggi dan suhu rendah, maka dari rumus K dikali delta T untuk milik Aisyah ini bisa kita ubah lagi menjadi K dikali dalam kurung T dikurangi T0, dan ini untuk milik Aisyah, dan sedangkan untuk milik Susan kita ubah yaitu dengan menjadi K dikali dalam kurung maaf teman-teman, di sini 2K dikali T dikurangi T0, dan ini punya Susan. Nah, dikarenakan delta T ini adalah perselisih antara suhu tinggi dan suhu rendah, maka dari rumus ini kita bisa ubah lagi menjadi K, dan dikarenakan antara suhu logam milik Aisyah dan Susan, di sini kita bisa lihat bahwa suhu logam Aisyah itu suhunya tinggi, sedangkan suhu logam milik Susan itu suhunya rendah, yaitu 40 derajat Celcius. Maka kita karena sebelumnya tadi saya katakan bahwa delta T itu merupakan selisih antara suhu tinggi dan suhu rendah, maka rumus ini kita bisa ubah menjadi K dikali 100 derajat Celcius dikurangi T sambungan. Dan untuk Susan itu menjadi 2K dikali T sambungan dikurangi 40 derajat Celcius. Nah, dikarenakan di sini ada K dan K, kita bisa coret sehingga nilainya itu 1, sehingga tersisa 100 derajat Celcius dikurangi T sambungan sama dengan 2 dikali T sambungan dikurangi 40 derajat Celcius. Nah, di sini 100 derajat Celcius dikurangi T sambungan kita bisa turunkan menjadi 100 derajat Celcius dikurangi T sambungan, dan ini menjadi 2 dikali, karena di sini dalam kurung maka dikali 2 dikali T sambungan, yaitu 2 T sambungan, dan 2 dikali minus 40 derajat Celcius, hasilnya minus 80 derajat Celcius. Saya lagi di sini teman-teman. Oke, dari 100 derajat Celcius dikurangi T sambungan sama dengan 2 T sambungan dikurangi 80 derajat Celcius. Nah, dari sini kita bisa kelompokkan T sambungan sama T sambungan untuk suhu sama-sama suhu. Jadi yang dimana 100 derajat Celcius yang minus 80 derajat Celcius kita pindahkan ke ruas kiri sehingga menjadi plus 80 derajat Celcius, sedangkan yang T sambungan ini kita
pindahkan ke ruas kanan sehingga menjadi 2T sambungan ditambah T sambungan. Nah, di sini 100 derajat Celcius ditambah 80 derajat Celcius hasilnya 180 derajat Celcius. Sedangkan 2T sambungan ditambah T sambung itu hasilnya 3T sambungan. Dan untuk mencari T sambungan, yaitu T sambungan sama dengan 180 derajat Celcius diper 3 yang hasilnya sama dengan 60 derajat Celcius. Maka berdasarkan soal jadi berdasarkan soal, tentukan suhu sambungan kedua logam tersebut. jadi suhu sambungannya itu 60 derajat Celcius. Sekian presentasi untuk kami. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan maupun saran dari Bapak? Oke. Saya. Perkenalkan, saya Muhammad Ridwan Ramadan dari kelompok jenis bahan akan bertanya kepada kelompok panjang. Saya ingin bertanya pada suhu Aisyah dan Susan 100 derajat dan 40 derajat Celcius itu didapat dari mana? Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok jenis bahan. Khususnya untuk Muhammad Ridwan Ramadan. Jadi, suhu yang dimiliki oleh Aisyah dan suhu yang dimiliki oleh Susan adalah 100 derajat Celcius dan 40 derajat Celcius itu didapat dari soal yang sudah ada pada LKPD masing-masing. Nah, di sini diketahui bahwa yaitu 100 derajat Celcius dan suhu logam bungkusan yaitu 20 derajat Celcius. Baik, apakah masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Ramadhani Wali dari kelompok 2 Penampang. Kenapa tidak langsung 100 dikurangi 40 sama dengan 60? Oke, baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari luas penampang. Mengapa tidak langsung saja 100 dikurangi 40 derajat Celcius? Dikarenakan kita disarankan untuk mengerjakan soal itu sesuai dengan rumus, dan di sini kebetulan dan di mana hasilnya 100 dikurangi 40 itu hasilnya 60. Dikarenakan di sini luas panjang logam Aisyah dan Susan serta luas penampang untuk logam Aisyah dan Susan itu nilainya sama sehingga mendapatkan hasil 60 derajat Celcius. Tetapi jika luas penampang dan panjangnya berbeda, hasilnya tidak akan mendapatkan 60 derajat Celcius. Apakah masih ada pertanyaan dari kelompok lain maupun ada tanggapan, pertanyaan atau saran dari kelompok lain? Tidak. Baik, jika tidak ada, marilah kita tutup presentasi kali ini. Namun sebelum kita tutup, marilah kita melakukan yel-yel terlebih dahulu. Oke. Jadi seperti yang tadi sudah saya instruksikan kepada teman-teman sekalian, kalau saya bilang arah-arah dan rar, kalian juga harus mengikutinya. Oke? Oke. Panjang logam. Ya kali nomor 1. Ada. Oke, terima kasih. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok panjang logam. Nah, di sini Ibu akan memberi penguatan materi tentang perpindahan kalor secara kondusif. Aku mau tanya dulu, itu kalian mencari literasinya dari mana? Literaturnya dari mana? Dari website. Mari kita tanya satu-satu. Sebentar, dari Terbansu, satu perwakilan. Dari website Ibu, dari internet. Oke, itu aja. Dan ada juga dari buku. Iya, LKPD ya? Iya. Kalau delta T, Ibu tuliskan dia di papan seperti ini, delta T
Apa perubahan dari apa? Dari apa deh? Perubahan suhu. Ini dari kata perubahan suhu. Apa-apa saja yang mempengaruhi laju perpindahan kalor selain perubahan suhu? Apa lagi? Panjang logam, luas, produktivitas atau jenis bahan. Pada akhirnya kita membuat kesimpulan, ya. Pada akhirnya kita menyimpulkan dari apa yang kita pelajari hari ini. Ibu mau tanya dulu. Pertama, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju perpindahan kalor? Siapa? Oke, udah lagi. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi laju perpindahan kalor itu yang pertama luas penampang, yang kedua jenis bahan, yang ketiga panjang logam, dan yang keempat yaitu perubahan suhu. Baik, luar biasa, tepuk tangan dong. Iya, satu yang kedua, apakah ada hubungan? Kita mau menganalisis apakah ada hubungan antara luas penampang dengan panjang logam dengan konduktivitas jenis bahan dengan perubahan suhu untuk laju perpindahan kalor. Apakah ada hubungan dari faktor-faktor tadi itu? Ada? Ada, betul ya. Terakhir, contoh penerapan atau contoh penerapan konduktivitas perpindahan kalor secara kondusif. Siapa tahu? Selain Oden, siapa lagi? Contoh perpindahan. Contoh perpindahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain Nasya, oh iya, ada Nasya dulu nanti sebentar berlalu. Apa itu nak? Jadi bagian pertama itu ada setrika dan yang kedua itu ada Sentrika dan catokan. dan apa catokan? Oh, catokan rambut. Catokan rambut. Jelaskan dong. Maksudnya apa sih? Sentrika tadi bagaimana? Jadi yang pertama itu pada setrika itu dia menghasilkan panas yang dimana dapat membuat pakaian itu dapat mengantarkan panas ke pakaian yang sedang disetrika, hasil pakaian tersebut akan menjadi rapi. Begitupun pada catok akan membuat rambut itu menjadi lurus atau tidak. Iya. Ternyata konsep fisika perpindahan kalor secara kondusif sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Koneksi dulu ya dengan saya Bu ya. Oke. Ibu mau tanya, bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Sangat senang karena pembelajaran kali ini berbeda karena kita melakukan eksperimen yang membuat kami lebih kompak dan juga ada ide yang membuat kami lebih semangat. Anak-anak sekalian, Ibu kasih tugas kita seperti biasa. Kalian pulang membaca pada bahan ajar atau buku paket yang sudah kalian miliki. Itu materinya tentang apa? Perpindahan kalor secara konveksi. Tadi kan konduksi, kemudian setelah konduksi apa? Konveksi. Nah, nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Pas di tempat ini kita pimpin doa sarung. Bagaimana yang guru sebelum kita berdoa, marilah kita bersikap berdoa